Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang balance scorecard atau bisa juga disebut kartu skor berimbang. Perusahaan dapat menggunakan balance scorecard ini dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas strategi perusahaan. Oleh karena itu, dalam menerapkan balance scorecard ini, perusahaan membutuhkan data-data terkait. Data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, data finansial, dan yang kedua, data non-finansial. Dengan menggunakan balance scorecard ini, pihak manajemen dapat menentukan strategi mana yang berhasil sehingga dapat dipertahankan oleh perusahaan, dan dapat menentukan strategi mana yang tidak atau belum berhasil sehingga harus diperbaiki oleh perusahaan. Selain itu, penggunaan balance scorecard ini dapat memotivasi munculnya ide-ide yang baru. Dalam balance scorecard ini ada 4 perspektif yang akan kita pelajari sekarang. Perspektif-perspektif tersebut ialah perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif keuangan, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perspektif pelanggan. Pada perspektif ini, poin utamanya adalah bagaimana loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Oleh karena itu, dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan harus menentukan terlebih dahulu yang pertama, segmen pasar, yang kedua, pelanggan yang akan menjadi target organisasi, lalu yang ketiga, manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja di setiap unit operasi. Adapun yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam perspektif pelanggan ini ialah perusahaan harus menciptakan produk maupun jasa yang bernilai baik untuk pelanggan. Suatu produk dapat dikatakan baik apabila memiliki manfaat yang tinggi bagi para pelanggan. Ada 2 kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan, yaitu kelompok pengukuran inti atau Higher Measurement Group. Yang kedua ada kelompok pengukuran nilai pelanggan atau Customer Value Proposition. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Ada 3 pedoman dasar dalam perspektif ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, proses inovasi, yang kedua, proses operasi, lalu yang ketiga, pelayanan purna jual. Perspektif yang selanjutnya adalah perspektif keuangan. Pada perspektif ini, perusahaan harus memastikan sistem keuangan tetap stabil supaya strategi yang diterapkan berhasil. Dalam perspektif keuangan, ada 3 tolak ukur yang digunakan. Ketiga tolak ukur yang dimaksud adalah sebagai berikut: peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, dan yang terakhir, mengoptimalkan strategi investasi. Perspektif yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, karyawan menjadi tujuan utama, dan perusahaan harus mempertahankan loyalitas para karyawan. Bagaimana caranya? Perusahaan dapat memberikan motivasi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kapabilitas para karyawan. Dalam perspektif ini, terdapat 3 kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas karyawan, yang dapat dilihat dari kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Yang kedua, ada kapabilitas sistem informasi. Yang terakhir, ada iklim organisasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.